Dulu waktu SD kelas 5 saya dulu tarian daerah. Oh ya? Iya. Iya. Cocok dong ya. Akhirnya bapak saya tahu. Akhirnya saya nggak jadi tarian Gak bisa daerah. bayangin loh pada segini tarian. Dulu saya kurus. Oh. Podcast ngobrol asik dan seru bareng Iya. Kalau boleh tahu masa kecil abang gimana bang? Seru nggak sih? Nakal nggak sih seorang abang MP Ambarita ya? Iya. Ya, itu baru benar ya? Iya. Baru benar. Tadi salah ya? Iya. Kalau saya kan di kampung saya. Saya di Jalan Asahan. Namanya Jalan Asahan kilometer 4 Simpang Karanganyar Pematang Siantar. Iya Siantar. Saya di Siantar itu dari SD, SMP, SMA. Jadi yang namanya orang kampung ya. Kalau di kampung itu ceritanya lucu. Kalau di sini, kalau zaman sekarang kan udah main game, Mobile Legends segala macam. Kalau di kampung saya itu di kampung saya khususnya di Simpang Karanganyar itu orang bukannya ekstrakurikulernya bukan main basket atau komputer, enggak. Di sana itu ekstrakurikulernya bela diri. Iya, karate do sama judo. Jadi iya. Jadi di sana itu dulu kalau di sininya 2 di sini udah kapalan. Wah, itu udah paling hebat itu. Karena push up-nya seperti ini dulu semua. Cuman untuk saya beda saya. Dulu waktu SD kelas 5 saya dulu tarian daerah. Oh ya? Iya. Iya. Cocok dong ya. Akhirnya bapak saya tahu. Akhirnya saya nggak jadi tarian Gak bisa bayangin loh pada segini tarian. Dulu saya kurus. Itu saya dimasukin ke judo. Ya udah mulai dari situ saya jadi ikut bela diri terus. Jadi nggak tarian lagi karena saudara perempuan saya di atas saya 8. Gitu. 8 perempuan, 2 laki-laki. Jadi hampir saya kayak Maiem Setelah dulu. Untung saya nggak terus tarian itu, ayo. itu kenapa itu bisa sempat ada pikiran setelah lulus sekolah selesai kenapa nggak langsung cari kerja atau gimana tiba-tiba masuk pengen Enggak, polisi jadi gitu? enggak seperti itu. Di tahun 95 itu saya lulus SMA Negeri 3 Pematang Siantar. Which is yang dulu masih gurunya yang ada killer gitu loh. Kayak Pak Arwan, guru matematika. Serem-serem banget dulu guru. Yang gini, bagus. Saya akan menguji kamu satu persatu gitu kan. Tapi pintar, kita jadi pintar. Nah, ya akhirnya apa tadi? Masalah masuk polisi. Tahun 95 itu saya lulus lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA saya memang bercita-cita udah nggak ada kuliah. Orang nggak tua ada niat mau kuliah. Orang tua saya maksa kuliah. Dulu abang saya maksa saya sekolah kedokteran, kuliah kedokteran. Tapi kan ya udah capek juga. Bayangin aja dari SD, SMP, SMA udah cita-cita saya emang dari dulu polisi. Saya daftar Akabri dulu, ternyata di Akabri saya masuk PSDB penerbang Kostrat Angkatan Darat itu saya nggak terima. Terus akhirnya tahun 96 daftar lagi kan. Ternyata 96 buru-buru daftar. Saya pas nimbang aja overweight. Akhirnya ya udah saya nggak pulang, saya tetap di Jakarta. Saya di Jakarta ya udah ada di Pulau Gadung, di pabrik cat Nippon Paint. Tahun 97 ternyata tahun 97 krisis moneter, akhirnya dikurangi karyawan. Ya udah saya balik lagi ke terminal. Pas lewat dari Komdak saya lihat di situ
tahun 98 itu ada pendaftaran Dikmaba PK Polri. Ya udah saya daftar. Saya daftar, orang tua saya pun nggak tahu saya lagi testing apa. Terus kakak ipar saya yang mendukung saya pada saat itu. Akhirnya lulus, tapi ya dari Bintara. Akhirnya saya pendidikan di Mojokerto. Itu jadi polisi ya. Jadi polisi lah. 98, 99, lulus 99 tanggal 31 Maret. Seru juga ya jadi polisi sebenarnya. Nggak seru, banyak tantangan. Kalau seru itu Tapi sebenarnya Mak penasaran. ah, Dari kecil emang cita-citanya nih Abang jadi polisi atau ada cita-cita lain? kalau dari SMP ya. Dari SMP cita-cita saya itu jadi Robocop. Cuman ternyata Robocop itu udah mati dulu baru jadi Robocop. Nah, akhirnya saya nonton film Hunter, ada dulu film seri di televisi itu TVRI, namanya Hunter. Ada pemerannya Rick Hunter sama Didi McCall. Jadi mereka itu enak banget. Dalam hati saya bisa berguna buat masyarakat, terus nangkapin penjahat, dan itu sudah terjadi di cita-cita saya. Jadi saya sudah happy lah dengan apa yang saya lakukan sekarang. Tapi kalau kasus yang lagi viral itu gimana Bang? Yang mana nih viral lagi Yang nih? Bribda Randi Kenapa dia? Yang mana sih dia? yang memperkosa nih. Enggak Artikelnya. lihat saya dia merkosa. Yang mana sih? Coba tunjukin yang mana sih fotonya? Yang mana ini? Mana coba lihat Yang memperkosa hingga hamil. Terus emang diperkosa? ya artikelnya sih seperti itu. Yang mana artikelnya? Yang perkosa pacarnya terus suruh Aborsi ya, suruh aborsi. Oh, gitu. kalau itu kan saya nggak tahu. Itu memang bener anggota oknum apa gimana? oknum lah. Kan udah ada. Makanya kita baca berita, referensi baru kita beresume sendiri, kita tekan Baca sendiri. kreatif, baca. Iya, kalau asal jangan misalnya ngasih kita bahan aja. Jadi gini, kalau misalnya kita mau nanyakan sesuatu sama Ambarita, kita harus tahu si Ambarita seperti apa. Bukan Aibda, contohnya bukan Aibda Ambarita, Aibda MP Ambarita. MP-nya itu apa? MP-nya. Berarti nggak lihat Instagram saya kan gitu kan? Ya, jadi terkesannya kaku jadinya. Kalau misalnya kalian sebelum nanya saya tahu sampai ke dalamnya saya, kalian pasti kayak Mbak Putri, tahu sampai ngejar-ngejar di jalan. Sempat ngejar-ngejar ya? Iya. Mau foto doang. Akhirnya dapat tuh. Enggak. Jadi waktu itu saya jadi kayak Michael Jackson. Jadi dia mau foto sama anggota saya, Pak mau foto sama Pak Ambarita, nggak boleh, lagi meriksa. Padahal kalau saya tahu sini foto saya. Jadi kalau soal yang itu kan udah ada penyidiknya, itu udah ditangani kasus. Oh, udah ya? Iya, pimpinan juga udah langsung turun tangan. Ya sesuai dengan amal perbuatannya, dilihat terbukti enggak. Kan merunut dengan perkara-perkaranya, alat buktinya apa yang dituntut, nanti dikasih ke jaksanya memerintahkan siapa biar P21, misalnya P21 itu berkasnya lengkap, bisa dilakukan penuntutan oleh jaksa. Nah, kalau nanya ke saya itu ya pribadi saya menjawab bahwasanya ya apapun yang diperbuatnya kalau terbukti secara hukum bersalah ya harus dituntut secara hukum seperti itu. Oke. Bisa jadi dipecat kali Bang. Bukan dipecat aja, Apa? dipenjara. Oh iya. Ya dipenjara lah. Misalnya kalau terbukti bersalah ya pasti dipenjara, dan kalau misalnya sudah dipenjara terus ankumnya atasan yang berhak menghukum harus itu dilakukan pemecatan, dia pecat, kenapa enggak? Apa susahnya? Nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Dan sekarang nih dapat julukan polisi artis, gimana tanggapannya? Udah saya bilang tadi, saya nggak merasa artis. Ya tapi kan masyarakat, wah polisi artis tuh. Ya itu memang haknya masyarakat. Tanggapannya secara pribadi nih dari Ah. Abang MP Ambarita gimana? Sebenarnya kalau art ya, kalau dirujuk dari katanya art itu adalah seni. Cuman mana ada seni
di dalam polisi patroli, ya mungkin menurut mereka seni juga kali ya. Karena mungkin sering muncul di TV, terus muncul di YouTube, terus muncul di Instagram, makanya mungkin jadi ada julukan polisi artis. Ya, ada senangnya, banyak senangnya sih. Tapi banyak nggak senangnya juga. Kirain banyak juga yang godain gitu. Banyak. Banyak. Jujur banyak. Banyak banget. Itu tanggapan istri gimana itu? Iya, namanya juga perempuan kan, pasti adalah itunya nganu-nganunya. Ini perempuan mana sih? Mana bisa suaminya? Kalau boleh tahu istri cemburuan gak sih? Cemburu banget ya. Iya, dia Scorpio lagi kan. Ngeri cemburunya. Cemburunya ngeri. Yang Tadinya misalnya kalau udah cemburu marah nih, yang tadinya kita papa tidur di luar gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Scorpio sayang banget tuh kalau udah sayang. Papa tidur di luar gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, mama mau kencing gitu kan. Akhirnya saya masak, akhirnya saya dia tidur di dalam. Besoknya lagi kalau marah, papa tidur di kamar mandi gitu. Jadi nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi alasan. Aduh. Kalau anak gimana tuh? Kalau anak saya malah bilang kayak gini, papa kenapa sih orang-orang pada minta foto, kita mah biasa aja. Karena memang saya merasa biasa, nggak ada apa-apa. Cuman karena sering-sering aja, mungkin dilihat orang foto-foto, suka foto-foto, saya nggak merasa. Ibaratnya, ya inilah saya yang sering di situ ada baju bolong-bolong segala macam. Ya ini saya nggak ada apa-apa. Pernah nggak ditawarin main iklan atau main sinetron? Sering. Ya. Kenapa nggak mau? Karena saya bukan artis, saya cita-cita saya polisi. Duitnya banyak kan? Enggak, fantastis. Mereka nawarin, cuman saya kan polisi. Kalau saya misalnya ngartis, saya nggak jadi polisi. Karena tujuan saya itu satu-satunya polisi nangkap penjahat. Saya bukan politron. Polisi sinetron. Iya. Enggak. Saya keseruannya itu apabila kita nangkap penjahat, kita bisa masukin dalam penjara, puas hatinya itu. Kenapa Mbak kreatif nih? Tinggal gue sampein nih. Sampein. Lu langsung dihapus loh. Takut apa gimana? Dari tadi gue udah kena semprot nih. Ayo, harus bagi-bagi semprotannya. Kenal, tanya dong. Ayo baca lagi, ayo tulis lagi nggak apa-apa. Tanya lagi. Bebas kok nanya. Pertanyaan yang di sini soalnya bentar lagi habis nih. Ayo yang tadi. Biar langsung dijawab. Coba. Biar langsung dijawab. Ada cewek yang mau minta dipacarin nggak toh? Atau dinikahin? Gue banyak ya. Banyak. Beruntung sekali. Banyak. Bukan masalah beruntung, yang namanya gini kan, apalagi Pak Ambar itu tinggi besar, ya kan, kelihatan lagi kebapaan gitu kan. Siapa yang nggak suka gitu. Cuman karena saya sudah ada yang punya, anak saya juga udah ada. Ya udah itu aja, saya bukannya sok suci atau apa, laki-laki buaya gitu loh. Tapi sekarang udah jadi cicak. Kalau ada sempat tergoda nggak? Kegoda gitu. Kalau tergoda sering. Laki-laki kok. Sering. Tapi kalau melakukan enggak. Pernah ketahuan. Masa? Pernah ketahuan sering. Ketahuan ya di DM. Kan di DM banyak itu perempuan-perempuan, Pak Ambar mau dong yang jadi yang kedua gitu-gitu kan. Ada banyak itu. Karena handphone saya sama Instagram sama media sosial terbuka, saya nggak ada tutup-tutupin. Yang namanya orang suka sama kita, ya ngapain kita, woi kamu nggak boleh suka sama saya. Itu kan haknya orang, entar salah lagi. Gitu ya. Ini bakal polisi yang istrinya tuh berani lah dia loh. ada simpenan gitu tuh gimana? Ya itu urusan mereka sama Tuhan lah, bukan urusan sama saya. Dia kalau kreatif yang nanya nggak agak ngegas loh. Enggak, kalau pertanyaan kreatif seperti itu kan, kalau misalnya ada yang simpenan
Ya itu urusan mereka. Urusan dia ya. Ya kalau saya melarang, siapa saya, gitu kan? Maksudnya mempertanyakan seperti itu ke abang nih apa? Emang tenang aja, saya belain. Emang melakukan kan enggak? Saya bekas wartawan jadi tahu. Kesannya melakukan begitu. Anda menanyakan seperti itu, kesannya melakukan. Tenang aja. Ini kalau untuk anak nih, abang, anak ada nggak diarahkan juga jadi polisi? Kalau Anak itu sih total ada berapa sih? dua, Dua. satu laki satu. Oh, pertama pertama laki-laki. laki. Jadi saya sih open minded ya. Anak saya mau jadi apa, nggak saya paksakan juga. Cuman seperti apa dia nanti harus dikaji dari sekarang. Saya nggak bisa maksain kau jadi polisi ya, enggak. Cuman dari dianya sih kayaknya pengen jadi kayak bapaknya. Supaya apa? Supaya jadi belain orang yang lemah. Aku lemah. Aku lemah. Ini mah lemes. Ayo, mungkin ada yang mau nanya nih. Ayo. Camper mananya? Camper dari tadi Ayo, ngeliatin Camper saya. nanya. Ada yang nanya nggak? Waktu ketemu istri gimana ceritanya? Waktu ketemu istri dulu di Satu sekolah apa gimana? satu sekolah. Enggak. Satu sekolah gimana? Saya Jadi udah kayak saya udah brigadir, dia masih SMA. Iya. Masa? Saya 77. Dia 89. Iya. 12 tahun. Makanya saya jadi terlihat muda. Ketemu di mana? Ketemu di Cawang. Waktu di film ya. Hah? Di mana? Waktu ditilang. Enggak ditilang, enggak seperti itu, enggak. Jadi saya dulu pernah di Pospol. Dia ngebus terus loh. Ya, enggak. Nanti ada hubungannya ke Iya, situ. iya. Saya pernah di Pospol. Terus dia tinggal dekat situ. Terus sering saya liatin pulang sekolah gitu kan. Iya, akhirnya ternyata dia suka juga sama saya. Akhirnya tukar nomor telepon. Ya udah, akhirnya saya goda-godain lah. Akhirnya dia naksir juga. Akhirnya kelepak-kelepak ya. Iya. Iya, Terus iya. akhirnya ya itulah. Terus Luar biasa. ya itu, kalau masalah yang dibilang karena ditilang nggak seperti itu juga. Pernah kejadian seperti itu. Istri saya kerja dulu, dia kerja dulu di Hotel Akasia yang di Salemba. Saya sudah di Polres pada saat itu. Saya di Polres Jakarta Timur. Terus dia pulang sama temennya bawa minuman botol aqua kardus gitu. Terus memang salah sih, salah. Satu nggak pakai helm. Terus diberhentiin sama polisi. Habis itu masih zamannya BBM dulu. BBM ya, betul. Ya, pas diberhentiin sama polisi, ternyata polisinya bilang gini, ya udah, nggak usah ditilang, tapi minta BBM-nya. Pinnya Terus dulu, pinnya. pin BB gitu kan. ya, pin. Akhirnya istri saya ngasih pin BB saya. Asik. Terus yang polisinya kenal lagi sama saya. Terus yang polisi itu BBM saya, dia bilang, udah makan belum? Salah orang dia. Kayak gitu. Terus dong. Hah? Diladenin nggak atau digas? Enggak, langsung saya telepon. Langsung ditelepon Iya. loh. Terus saya bilang, Gue nih gitu. enggak. Kebetulan dia junior saya. Terus saya bilang, Usap 100 kali. enggak. Kebetulan namanya nggak usah saya sebut ya. Iya. Saya bilang, akhirnya takut dia sama saya. Enggak kok bang, bercanda kok waktu itu kata. Pada gitu udah saya ledekin itu selama sebulan. Ketemu saya, kalau ketemu saya papasan gitu menghindar, dia belok. Takut deh. Iya. Kameramen ada mau nanya nggak nih sama abang kita nih? Ibu nanya, mau nanya. Oh, Ibu Putri. Ibu Putri. Kalau medsos open kayak gitu, berarti membuktikan ke istri nggak sih? Kalau
medsos open maksudnya nggak di private. Istri tahu nggak sih apa namanya pasportnya medsos abang? Iya. Pasport handphone. Iya, karena kami apapun nggak ada yang dirahasiain ya. Apapun tentang saya, apapun tentang dia, pasti nggak ada yang dirahasiain. Jadi makanya saya kadang juga bilang, nanti pusing kau ngeliat DM saya itu gitu. Akhirnya dia nggak mau lagi lihat-lihat, karena banyak di situ. Tapi sempat ngelihat. Sering dulu. Sekarang ini? Iya, sering. Kalau sekarang enggak. Oh enggak. Kalau dulu itu kan banyak lah yang cewek-cewek seperti itu. Bahkan mau dong yang kedua Pak Ambar gitu. Ujian itu. Ya orang terbuka ngapain kita apa satu aja nggak habis. Berarti jujur ya Bu ya, jujur ya, abang ini jujur ya, luar biasa, beruntung sekali Ibu nih. Hah? Sang istri beruntung sekali, Iya. dapat bapak nih. Kan galak. Dalam di mana dulu ya? Mancing. Target karir di kepolisian, pengen Saya jadi Kapolda nggak? saya nggak pernah target saya hanya keset kaki saya Maim. Karena suka merendah. Enggak, bukan masalah merendah. Kalau ke situ masyarakat awam nggak tahu. Kalau level pangkat saya itu nggak kemana-mana. Saya itu sudah bersyukur sampai ke Aibtu. Cuman permasalahannya bukan saya semenjak mau polisi itu bukan mau pejabat ini enggak. Saya di polisi itu berguna untuk masyarakat, enggak pura-pura. Itu saya. Makanya kan banyak ibu-ibu yang nangis ini Pak Ambar balik lagi dong bla bla bla. Itu karena kita sudah punya hubungan emosional antara Ambarita yang polisi dengan masyarakat. Jadi kalau ditanya targetnya mau jadi ini, enggak ada saya target sedikit pun seperti itu. Saya hanya ingin ada gunanya gitu loh, sebagai polisi itu ada gunanya sama masyarakat itu. Ada yang bikin saya merasa gini, yang bikin saya hati sama darah saya itu mendidih. Misalnya ada si Ahmad, dia karyawan, gajinya UMR, seperempat gajinya buat kredit motor, seperempat buat makan, seperempat buat kontrakan, seperempatnya lagi buat ditabung. Ternyata pas dia kredit motor ini dibegal, gitu kan? Dibegal motornya. Siapa lagi yang peduli sama dia kalau bukan dia sendiri sama yang punya hati, gitu. Yang punya hati ya siapa yang punya hati kan gitu. Nah, yang buat hati saya mendidih itu seperti itu. Dia capek-capek bekerja, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore dengan resiko di pekerjaannya gitu. Sementara orang yang malas datang, motornya dibegal gitu. Itu yang kadang membuat darah saya ini mendidih. Kadang di dalam mimpi saya bilang mengucapkan I'm Batman gitu. Itu yang membuat kita gondok. Nah, di situ saya janji sama saya akan gunakan semua kekuatan tenaga saya patroli dari jam 12 sampai jam 6. Itu keinginan saya. Ternyata doa-doa masyarakat, doa-doa yang terzolim ini, yang motornya dibegal, yang motornya ini dijawab Tuhan. Jawab Tuhan gimana? Dipertemukan sama saya penjahatnya. Kan lucu kan? Saya lagi patroli di Cakung, ya kan? Tiba-tiba ya udah mutar aja, asal mutar aja kayak gitu. Warna pada saat itu udah pada takut tawuran orang kan. Mutar. Loh, kok tiba-tiba dipertemukan di terowongan Cipayung, ya kan? Di Kelapa Dua Wetan, terus di Jalan Raya Cipayung, kok bisa tiba-tiba dipertemukan seperti itu? Itu bukan suatu kebetulan loh. Itu dipertemukan, ini biar ketangkap ini didoain masyarakat ini supaya nangkap penjahat. Seperti itu. Karena apa? Hati yang tulus, bukan mau pura-pura. Gitu loh Mak Ian. Iya. Jadi kalau seperti tadi
yang membuat hati kita itu merasa harus kuat, ya harus ada gunanya sama mereka. Jadi kalau ditanya karir apa, aduh, kejauhan itu. Jauhan. Saya hanya pangkal welcome. Tahu pangkal welcome nggak? Apa tuh? Yang sering di welcome di depan rumah itu Ya apa? ampun, keset dong. Jadi Mas Polda. Kita Apa? doakan. Kita sebagai masyarakat. Enggak, saya enggak nyampe ke situ, enggak. Enggak. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak nyampe ke situ. Ya pada Banyak, intinya Pak. kita sebagai masyarakat mendoakan yang terbaik, Iya, amin. ya kan? Namanya sekaligus fans lah, ya kan? Ih, jadi terharu saya. Pokoknya mendoakan yang terbaik kita semua untuk abang kita ini. Apa? Terima kasih udah Iya. Sabar atuh, pelan-pelan. Pelan-pelan atuh. Tapi jadi pertanyaan loh. Apa tuh? Kok di Maiem Pak Ambar mau datang? Iya. Kenapa tuh? Pasti udah diundang di itu ya. Jadi Kobuser nggak mau ya. Saya nggak mau jawab. Kenapa nggak mau bang? Hah? Jadi Kobuser bayarannya gede. Saya nggak ada urusan sama bayaran. Kalau masalah uang yang nyari kita. Tahu nggak kenapa? Kalau kita minjam uang yang Kenapa nggak mau tampil di tempat lain? bukannya kenapa nggak mau tampil gitu loh. Contohnya kan kalau misalnya kayak yang udah besar itu, ngapain kita di situ? Kan bayarnya gede ya? Udah dia bilang nggak ada bayaran sama saya. Luar biasa loh. Kan udah saya bilang uang yang nyari saya. Bukannya sombong karena itu ngutang. Pak bayar tanya. Ya, terima kasih untuk Abang Sama-sama. MP Ambarita. Saya juga senang Sudah, di sini. wah, speechless saya sebenarnya. Terharu. Apa nih, Bang? Kata-kata motivasi, kata kameramen lu. Kata-kata motivasi ya seperti yang sering saya bilang itu. Tetap berbuat baik walaupun tidak mendapatkan yang baik. Itu intinya dari berbuat baik. Tetap berbuat baik walaupun tidak mendapatkan yang baik. Terima kasih abangku sudah hadir di podcast Maiem. Ya. Doa dari kita semua yang terbaik. Iya, terima Kedepannya. kasih. Ya, saya ada juga pesan buat bukan fans ya, bisa lah dikatakan fans-fansnya Ambarita. Kalian tetap berbuat baik. Segala sesuatunya itu sudah diatur sama Tuhan. Terus nggak usah emosi-emosi lah tentang itu, kembalikan Ambarita itu semua sudah yang ngatur. Jadi tetap berbuat baik, jangan mau terpancing provokasi yang tidak baik. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, abang Oh ya. jangan lupa like gitu untuk Oh ya, untuk akun YouTube Maiem ya. Akun YouTube Maiem nih Ambarita. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and comment, karena subscribe nggak bayar, komen cuma jempol, like pun nggak bayar. Itu tadi yang berhubungan tadi, nggak ada salahnya, nggak bakal miskin kita untuk berbuat baik. Tetap berbuat baik walaupun tidak mendapatkan yang baik. terima kasih abang. Podcast